Seringkali kita berpikir bahwa mengapa HP ini bisa dicas dengan normal tanpa adanya konsleting, atau bahkan HP ini bisa meledak. Karena kita tahu bahwa arus listrik ini sangat besar. Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini di pertemuan kita yang kesekian kalinya, saya akan membahas tentang komponen elektrika dasar, yakni secara spesifik kita akan membahas tentang resistor. Apa sih resistor itu? Jadi teman-teman, secara definisi resistor adalah suatu komponen elektronik yang berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Jadi kalau kita tahu komponen-komponen elektronik yang bisa kita gunakan, mulai dari kipas, televisi, dan lain sebagainya, pastinya arus dan tegangannya itu sangat besar dan bahkan tidak stabil. Jadi dengan adanya resistor atau hambatan ini bisa membuat arus itu lebih stabil dan tegangan yang dialirkan lebih merata. Sesuai dengan fungsinya, resistor ini selain menghambat arus juga mengatur arus, kemudian memberi tegangan, dan yang terakhir melindungi komponen lain. Teman-teman sudah lihat dari cuplikan video ini. Ini langsung saja bahwa resistor ini dibagi menjadi dua. Ini ada rangkaian seri dan paralel. Perbedaannya kita bisa lihat di gambar yang sudah saya lukis di papan ini, bahwa resistor itu mempunyai dua macam jenis. Ada yang dirangkai secara seri, ada juga yang dirangkai secara paralel. Dari gambarnya pun keduanya memiliki perbedaan. Pertama dari susunannya, bahwa rangkaian seri ini disusun secara beruntun. Nah, akan tapi jika paralel disusun secara bercabang. Hal yang terpenting dalam resistor ini, kita akan menghitung berapa sih tegangan yang dihasilkan dan berapa sih arus yang bisa dihambat oleh resistor ini. Langsung ke contoh soal saja. Jadi yang pertama kita ke contoh soal yang rangkaian seri, di mana ini ada 3 buah resistor. Yang pertama itu sebesar 1 ohm, kemudian yang kedua sebesar 3 ohm, dan yang ketiga sebesar 5 ohm. Bagaimana kita menghitung resistensi total dari ketiga resistor ini? Jadi rumusnya sederhana. Jika rangkaian seri, kita bisa tuliskan bahwa R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi dalam soal ini kita bisa jumlahkan langsung R1 1 ohm ditambah 3 ohm ditambah 5 ohm. Maka bisa kita dapatkan hasil total resistansi di rangkaian ini adalah 9 ohm. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal yang paralel. Jadi untuk rangkaian paralelnya agak sedikit berbeda. Kita langsung aja mengerjakan soal yang kedua tentang rangkaian paralel ini. Jadi rumusnya, jika rangkaian paralel, total resistansinya adalah sepat R sama dengan sepat R1 ditambah sepat R2 dan ditambah sepat R3. Ini bergantung juga kepada jumlah resistor. Berhubung di soal ini juga ada 3 resistor, di mana untuk R1 sebesar 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 adalah 4 ohm. Bisa kita katakan bahwa di soal ini sepat R1 sama dengan setengah, sepat R2 sama dengan sepat 3, sepat R3 adalah sepat 4. Karena ini bentuk pecahan, maka kita harus pertama kali menyamakan penyebutnya. Kita cari KPK nya 2, 3, dan 4, yakni langsung saja angka 12, di mana akan menghasilkan 12 bagi 2 6, 12 bagi 3 4, dikalikan 1 orang 4, 12 bagi 4 3, dikalikan 1 1. Jadi seperti R sama dengan 13 per
atau totalnya sama dengan 12/13 ohm. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya yaitu ohm. Jadi meskipun caranya berbeda, tetapi masih dalam kategori yang cukup mudah, baik rangkaian seri dan juga paralel. Akan tapi bagaimana jika suatu rangkaian disusun resistornya secara seri dan paralel? Kurang lebih sama. Kita langsung praktekkan coba. Oke, mungkin ini juga sebagai soal terakhir, bahwa jika suatu rangkaian disusun secara seri dan paralel, bagaimana kita menghitung resistansinya? Untuk yang pertama, kita hitung terlebih dahulu jumlah resistansi yang ada di rangkaian paralel. Jadi R2, R3, dan R4 kita hitung terlebih dahulu. Jadi R1 setengah sebagai seperti R1, seperti R2, kemudian seperti R3, dan seperti R4. Kita bisa jumlahkan total jumlah total resistansinya adalah kita anggap ini sebagai R6 karena di sini juga ada R1, R2, R3, R4, R5. Kita rangkaian paralel yang sudah kita hitung kita anggap sebagai R6. Kemudian kita langsung jumlahkan dengan rangkaian yang seri, di mana R1 ditambah R6 hasil dari rangkaian paralel itu, kemudian ditambah dengan R5, 3 ditambah 1 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 1. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.